Salam damai dan sejahtera. Kali ini Elang Van Hook akan mengunjungi sebuah museum yang pada zaman dulu dijadikan sebagai tempat perundingan antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Perundingan dilakukan pada 11 sampai 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Sekarang Bapak Pemandu akan menjelaskan sejarah bangunan itu. Penengahnya ini dari Inggris, namanya Lord Kiren. Nah, ini meja pencatat atau notulen, ini dari Indonesia semua dapat orang. Ada Dr. J. Lemena, Sudarsono, Amir Saripudin, dan Ali Budiati. Perundingan Linggarjati di sini menghasilkan 17 pasal, intinya ada 3. Nomor satunya, Belanda itu mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura, 3 wilayah. Dan nomor 2-nya itu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan Indonesia salah satu negara bagiannya. Dan nomor 3-nya itu Belanda dan RIS bekerja sama dalam bentuk Uni Indonesia Belanda dengan ratu dari Belanda. Nah, itu isi pokok perundingan Linggarjati. Ini ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Jadi tetap pengurapan di Jakarta, berdirinya di Gedung Linggarjati. Nah, ini sejarah awal berdirinya Gedung Linggarjati, Pak. Ini dulu gubuk milik Ibu Jasi Tempat. Beliau itu seorang janda, penduduk desa Linggarjati ini. Selanjutnya tahun 21 dinikahi oleh bangsa Belanda. Namanya Tuan Manhattan atau Indonesianya Tuan Tersana. Beliau itu pengusaha pabrik gula di Sindang Laut Cirebon. Di sini menikah bersama Ibu Jasi Tempat tahun 1921, tapi tidak punya keturunan. Maka di tahun 30 dijual ke keluarganya Panos orang Belanda. Selanjutnya oleh Panos, gedung ini dikontrakin ke Theo Hacker bangsa Belanda, dijadikanlah Hotel Resort namanya, Pak. 1935. Di tahun 1942 Jepang menjadi Indonesia, gedung ini dijadikan Hotel Jepang, berganti nama menjadi Hokkaido Ryokan. Setelah Jepang pergi tahun 45 ini milik bangsa Indonesia, ganti nama kembali menjadi Hotel Merdeka. Jadi waktu perundingan status gedung ini hotel, jadi ini nama Hotel Merdeka. Nah, selanjutnya 48 sampai 52 Agustus 1992, gedung ini kembali jadi markas militer tentara Belanda selama 2 tahun, Pak. Nah, setelah jadi markas militer, kosonglah gedung ini dijadikanlah sekolah dasar. Kalau zaman dulu di sini namanya Sekolah Rakyat Pak SM. Cukup lama, 25 tahun jadi SD-nya. Nah, lalu di tahun 75 ada Bung Hatta dan Ibu Syahrir. Beliau membawa pesan dari Pertamina bahwa gedung ini akan dibuka oleh Pertamina, cuma tidak jadi, hanya sebatas pembuatan sekolah dasar. Lalu tahun 76 direnovasi, dijadikan museum sampai sekarang. Itu Pak riwayat singkatnya. Nah, ini 17 pasalnya, boleh silakan. Iya. Perundingan aslinya. Saya baru pertama masuk ini, Pak. Ya, boleh. Ini ruang perundingan aslinya. Boleh mau dipoto nih, saya fotoin dari sini, Pak. Iya. Bawa di situ, terus saya foto dari sini. Ini kamar tidur dari delegasi Indonesia. Ini kamar tidur dari delegasi Indonesia. Tahun berapa ini, Pak? 1946. 1946. Nah, ini ada foto pemilik gedung Linggarjati yang kedua. Ini foto pemilik gedung Linggarjati yang kedua, Mr. Jakobus Johannes Panos orang Belanda. Itu sempat punya keturunan nih, Pak? Ya, ini ada putranya 3 orang. Ini ya orang Belanda semua. Namanya Tuan William, Ibu Yuti, sama Ibu Korah, Pak. Nah, ini di sini ada kamar-kamarnya. Ini bukti sejarah gedung perundingan Linggarjati. Nah, ini kamar tidur dari delegasi Belanda atau Nederland, Pak, delegasi Belanda. Bedanya sama Indonesia, kalau Belanda ini ada connecting door, Pak, atau pintu tembusan connecting. Ini Belanda. Assalamualaikum. Allahumma salli. Selanjutnya adalah fotonya Ibu Maria Bumpa Santoso. Beliau ini Menteri Sosial pertama, Pak, yang mengusulkan supaya perundingan diadakan di sini, dan beliau ini putri dari Bupati Kuningan, Pak, penggagasnya atau yang Bupati pertama mungkin. Ya, ini dulu
masih Presiden Cirebon Pak ya, dulu ini jadi Bupati Cirebonnya yang bernama Bapak Mahmud Sumardi Praja, Mensos pertama. Ini kamar ketua Belanda, di sini di depan Profesor Semenhut sebagai ketua delegasi, dan ini kamar Indonesia lagi. Nah, ini mau foto di sini Pak? Oh iya boleh Pak. Ya. Foto di sini Pak. Silakan dari meja, lemari, cermin, piring, mangkok, inisiasi. Iya nggak apa-apa. Ini ruang apa Pak? Ini ruang presiden di sini. Mau lihat kamar mandi zaman dulu, ini sebelah kiri Pak, kamar mandinya. Ini belum pernah dipugar, belum pernah diganti seperti ini kamar mandi zaman dulu. Airnya langsung dari Gunung Ciremai Pak. Ini masih sekarang masih bagus. Ini masih jalan ya. Ini langsung semua sumber airnya dari masa ada dan jadi beliau tidak minatnya di perkuningan yang sekarang jadi kantor Bupati. Jadi ini ruang pertemuan Presiden Soekarno sebelum kuningan diganti langsung tanggal 10 November 1949. Saksi. Ini nama dari orang Inggris, mediator Inggris. Bisa dilihat fotonya sebelah kanan sebagai mediator dari Inggris. Fotonya ini. Ingat, jangan lupakan sejarah, karena kita tidak mungkin ada tanpa adanya sejarah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini biar bisa berkembang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.